Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh kembali diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran akan firman-Nya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam ini kita akan bersama merenungkannya, namun sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap hari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-14 menjadi bacaan dan juga perenungan kita di malam hari ini. Untuk itu firman Tuhan dibacakan demikian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Ibu Bapa dan Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran akan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-14, di mana surat ini berisikan mengenai nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka saling peduli satu dengan yang lainnya. Tampaklah jelas bahwa di dalam ayat ini pun kita diperlihatkan bagaimana Paulus menasihati mereka untuk pertama-tama menegur mereka supaya hidup dengan tertib. Mereka yang dimaksud di sini adalah sesama mereka, yaitu sesama sebagai anggota jemaat, bahkan siapapun yang berada di sekitar mereka yang melakukan berbagai macam kesalahan. Yang kita tahu bahwa mungkin saja mereka melanggar perintah Tuhan ataupun mereka berbuat jahat. Paulus menasihatkan supaya kita mau saling menegur. Bukan menegur karena ingin membuat diri kita menjadi orang yang paling benar, tetapi dengan menegur kita telah menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Kita boleh menunjukkan kasih kita melalui sikap kita dengan saling menegur satu dengan yang lainnya. Nah, namun Ibu Bapa dan Saudara kekasih Tuhan, menegur yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini pun memiliki batasan. Ketika kita menegur seseorang, maka tegurlah dengan baik hati ataupun menegur dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, bukan menegur dengan amarah ataupun bukan menegur dengan memaki-maki, meneriaki seseorang. Tetapi yang Paulus inginkan di sini adalah supaya jemaat dan juga kita sekalian, Ibu Bapa dan juga saya, kita hendaknya menegur sesama kita dengan bermurah hati. Kita menegur dengan kebaikan. Sebab jika kita menegur dengan kejahatan, maka kita pun akan terlihat sama dengan mereka yang kita tegur. Dan menegur ini juga seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk menunjukkan diri kita bahwa kita hebat, bahwa kita yang paling benar dan mereka salah. Tetapi ketika kita menegur, baiklah kita menegur dengan kata-kata yang sopan dan juga dengan memang benar sikap hidup kita melakukan apa yang memang benar untuk dilakukan tersebut. Jangan juga
Kita menegur, kita tahu mereka salah, kita tahu sesama kita salah, tetapi kita pun berbuat demikian. Dan lantas, karena kita ingin dikatakan sebagai orang yang mampu untuk menegur, mampu untuk berbuat baik, lalu kita pun menegur mereka dengan kata-kata yang tidak sopan. Tetapi perilaku kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita tegurkan kepada sesama kita. Itu adalah salah satu hal yang tentu tidak dianjurkan untuk kita lakukan, dan itu pun adalah salah satu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga dikatakan bahwa hiburlah mereka yang tawar hati. Mereka yang tawar hati adalah mereka yang merasa bahwa dirinya lemah, bahwa mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak sanggup untuk berbuat apa-apa sehingga mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi lemah imannya di dalam Tuhan, bahkan lemah untuk menghadapi dunia ini. Untuk itu kita dianjurkan, kita dinasehati untuk saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya kepada siapa saja yang tawar hati, tetapi kepada semua orang kita harus saling menyemangati. Apalagi di masa pandemi pada saat ini, kita dituntut untuk saling mengasihi, untuk menunjukkan kasih satu terhadap dengan sesama kita yang lainnya. Sebab dengan melakukan kasih, kita telah memancarkan bahwa kita sudah meneladani apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Untuk itu ibu bapak dan saudara, kita juga diajar untuk sabar, untuk membela yang lemah. Mengapa demikian? Sebab bukan menunjukkan bahwa kita lah yang kuat, tetapi kita pun lemah, saya pun lemah, ibu bapak dan saudara pun lemah. Maka dari itu kita harus saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menyokong satu dengan yang lainnya, supaya kita dapat dari kelemahan kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebab tidak semua orang lemah, tetapi kita mempunyai satu kelebihan di tengah kelemahan kita. Melalui kelebihan itu, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, supaya kelemahan kita ketika dikumpulkan dan juga digabungkan secara bersama-sama, tentu akan menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi kita masing-masing. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan rahasia lagi bahwa di kehidupan ini ada banyak sekali orang yang pandai melihat kesalahan orang lain, tetapi buta terhadap kesalahan dirinya sendiri. Ada banyak sekali yang pandai untuk mengkritik. Ada banyak sekali yang pandai untuk menjatuhkan seseorang dengan melihat kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kesalahan kecil di matanya sendiri itu tidak dapat ia lihat. Untuk itu, menegur orang lain harus didasari dengan berbagai bukti-bukti nyata sehingga teguran itu berdasar dan juga teguran itu beralasan. Kalau kata Paulus, jika seseorang didapati tidak tertib di dalam hidupnya, tegurlah mereka. Tentunya ini bertujuan untuk kebaikan bersama sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan menginginkan agar kita hidup secara mandiri, kita hidup secara baik, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, dan kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Teguran ini pun juga harus kita hadirkan dengan sikap hati yang mau membangun kebersamaan hidup yang lebih baik lagi. Demikian juga dengan pesan selanjutnya, yaitu bagaimana kita di tengah kehidupan sesama yang tawar hatinya yang saya katakan tadi. Kita diingatkan untuk menguatkan mereka dengan kata-kata penghiburan sekaligus membela mereka yang lemah, yang tidak mendapatkan keadilan di dalam kehidupan ini. Untuk itu Paulus menasihatkan kita pun agar kita dapat menempatkan diri kita dengan baik dan juga dengan tertib di kehidupan kita bersosial saat berhadapan dengan orang-orang yang tidak tertib hidupnya, dan ketika banyak orang yang tidak peduli terhadap mereka yang lemah dan juga berduka, bahkan kehilangan pengharapan. Kita dipanggil untuk tetap peduli dengan menghadirkan kebaikan, damai, dan juga kasih bagi sesama. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak sekali orang yang mungkin saja mengalami kesendirian di dalam kehidupannya, mengalami pergumulan hidup. Mungkin saja ada banyak sekali berita-berita yang beredar bahwa jikalau seseorang
terkena ataupun terdampak menjadi positif COVID-19, banyak sekali dari sebagian kita yang menjauh dari orang yang terdampak ini. Bukannya kita mendekat dan juga menyemangati, tetapi kita malah menjauhkan dan juga mengucilkan mereka. Ini adalah salah satu realita yang memang terlihat sangat nyata di kehidupan kita pada saat ini di masa pandemi ini. Kita memulai mengasingkan seseorang karena penyakitnya, karena dia menderita COVID-19. Tetapi kita lupa bahwa Rasul Paulus pun mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita melalui bacaan kita pada malam hari ini. Melalui nasihat Rasul Paulus kita diingatkan untuk saling menegur satu dengan yang lainnya, untuk saling menopang, saling memberikan semangat. Secara tidak langsung mungkin saja kita memang tidak diizinkan untuk bertemu, berhadapan, bertatapan satu dengan yang lainnya ataupun bersentuhan. Tetapi kita dapat menggunakan media sosial ataupun menggunakan berbagai hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk saling menyemangati teman-teman kita yang dalam keadaan menderita ataupun yang dalam keadaan sakit penyakit. Bukan hanya kepada mereka yang mengalami COVID-19 seperti berita yang beredar yang sangat luas yang seperti saya katakan tadi. Tetapi untuk kita sekalian, baik yang terdampak COVID, baik yang mengalami pergumulan kehidupan lain, marilah kita saling membantu, saling menolong, sehingga kita dapat menghadirkan damai sejahtera, kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan kita di dunia ini. Bersemangatlah untuk menjadi berkat, bersemangatlah untuk saling menegur dengan kata-kata yang baik, bersemangatlah untuk saling menyemangati, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang apapun, tanpa terkecuali kita saling menyemangati satu dengan yang lainnya dan juga saling bersabar satu dengan yang lainnya. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita pun dapat dimampukan untuk menjadi kekuatan bagi sesama kita yang saling membutuhkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya. Melalui perenungan akan kebenaran firman Tuhan tadi, kami diingatkan, kami diajarkan, kami dinasehati untuk boleh saling menegur satu dengan yang lainnya dengan sepantasnya. Kami boleh saling menyemangati satu dengan yang lainnya, saling memberikan dukungan, saling menopang, dan juga saling bersabar. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami semakin dimampukan untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada, untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi pembela bagi yang lemah, untuk menjadi sumber sukacita bagi setiap kami, bagi setiap kehidupan kami dimanapun kami boleh berada. Untuk itu ya Tuhan, perlengkapilah kehidupan kami, supaya kami dapat mampu untuk melakukan berbagai kebaikan, dan juga kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami boleh berada. Saat ini Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan tolong kami supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi dengan perkenanan Tuhan kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami seperti biasanya. Dan juga rencana-rencana kehidupan kami untuk masa depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami dapat menjadi berkat, dan Tuhan pun akan selalu melimpahkan anugerah-Mu, melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami setiap harinya. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang menderita di dalam pergumulan-pergumulan kehidupannya Tuhan mampukan, beri jalan keluar yang baik supaya kami dapat melewati semuanya ini dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.